Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get it straight. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. Saya selaku perwakilan kelompok 6 akan menyampaikan hasil observasi yang kami lakukan di Kelurahan Pegadaian Tengah, Kecamatan Wonopindo, yang kami laksanakan pada hari Selasa, 18 Juli 2023. Selanjutnya adalah pemaparan hasil wawancara kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pelayanan pasca COVID-19 di Kelurahan Pegadaian Tengah dapat berjalan lancar meski saat pandemi COVID-19 dengan adanya aplikasi Panda, pelayanan lebih mudah, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu, bagaimana prosedur pelayanan pembagian bansos pasca COVID-19? Pembagian bansos sendiri tetap berjalan dengan lancar. Bahkan banyak bansos yang keluar pada saat pandemi itu berlangsung. Namun dengan pelayanan khusus saat pandemi, dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menghindari kerumunan banyak dan juga menggunakan masker. Terus bagaimana mekanisme pelayanan pembuatan surat-surat? Pelayanan pembuatan surat-surat sendiri itu menggunakan mesin pintar. Memang berdampak besar, namun pembuatan secara manual tetap berjalan pada dokumen tertentu. Bagaimana pelayanan setelah COVID-19? Apakah terdapat perubahan yang signifikan? Saat pandemi, sistem pada mesin pintar sering mengalami trouble, sehingga mesin ditarik, begitu pula dalam aplikasi Panda yang sering mengalami lemot dan error. Nah, untuk sementara pelayanan kembali pada manual seraya menunggu sistem kembali normal. Apakah ada sistem atau pelayanan yang perlu dikembangkan? Tentunya ada. Aplikasi Panda dan mesin pintar masih perlu dikembangkan. Pengembangan lebih lanjut dari aplikasi Panda, di mana kami berusaha untuk mengoptimalkan performa server agar bekerja dengan lebih baik daripada sebelumnya, agar tidak mengalami error atau crash yang pernah terjadi pada sebelumnya. Jadi kita berusaha untuk memilih server yang berlokasi tidak jauh dari user, sehingga nantinya untuk server tersendiri bisa berjalan untuk melayani permintaan data tidak terlalu lama. Jadi semakin jauh server yang digapai oleh user, maka akan semakin lama pula permintaan data dilayani, sehingga bisa minimalisir terjadinya error. Kemudian yang kedua adalah untuk mesin ATM sendiri. Sejatinya mesin pintar tersebut merupakan sarana untuk mempermudah percetakannya saja. Karena apa? Untuk kita sebagai masyarakat sendiri sebelumnya juga harus sudah harus sudah mengajukan permohonan ke Dukcapil lingkungan sekitar, karena apa? Juga terdapat komplain dari beberapa masyarakat terkait adanya data yang tertukar, kemudian adanya sidik jari yang seringkali error, kemudian
internet yang kadang online dan kadang offline. Kemudian juga sering terjadi terkait belangko yang sering kosong. Kita berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasar tersebut sebelum nantinya berkembang menjadi mesin pintar yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan aplikasi terkait jual beli tanah. Di sini kan terkait hasil wawancara yang sempat tadi kami lakukan, bahwa dari pegawai-pegawai kelurahan mengatakan bahwa masih kurang data terhadap akses penjualan tanah atau data-data tentang harga dari tanah-tanah yang ada di sekitar kelurahan. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan sistem yang dibuat dapat mempermudah dan mengoptimalkan para pegawai di Kelurahan Pegadaian Tengah. Kemudian dalam aplikasi ini menghasilkan sebuah sistem pendataan jual beli tanah berbasis web yang dapat mendata penjualan dan pembelian tanah, sehingga data tersebut dapat terarsip atau tercadangkan sehingga tidak mudah hilang dan rusak. Kemudian dengan tidak hilang dan rusaknya data tersebut, maka bisa menjadi acuan untuk menetapkan beberapa harga tanah di sekitar lingkungan kelurahan tanpa menanyakan ke pamong lama seperti yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan Desa Pegadaian Tengah. Kemudian pengolahan data dari aplikasi ini meliputi entry data, kemudian ada visualisasi data dalam bentuk tabel secara grafik yang nantinya diproses menjadi PDF, bisa juga dengan Excel. Sistem ini digunakan untuk pengumpulan data sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan dengan akurasi yang baik dan presisi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tri Alfiana Latifah. Saya Rizky Della Amelia. Saya Iman Mulia. Saya Ahmad Rayani. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai